Kompak ini kayaknya saudara-saudara. Indonesia dan Malaysia U23 yang akan tampil di Piala Asia U23 sama-sama kalah pada pertandingan uji coba tertutup. Kalau Indonesia dikalahkan Arab Saudi 1-3, Malaysia dikalahkan Cina 1-2 saudara-saudara. Nah, sekarang kita tinggal menunggu Vietnam. Vietnam ini belum bertanding, beruji coba akan melawan Jordania. Sementara Thailand, saudara-saudara, tampaknya tidak akan menggelar pertandingan pemanasan, saudara. Halo, saudara-saudara. Jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Akan ada yang kita cakap, kita ulas, kita analisis, kita obrolin, kita bacotin, kita cangkeman. Tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara. Di negara-negara tetangga, negara-negara jiran, negara-negara serumpun. Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Brunei, Darussalam, Kamboja, Timor Leste, Filipina, Singapura, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara dongeng, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, berdasarkan fakta dan bukan klaim semata, baik yang sudah lama maupun yang terkini, saudara-saudara. Bebas, saudara-saudara, bebas, bebas, bebas. Yang penting, sopan. Kali ini saudara-saudara, untuk edisi kali ini kita akan bicara tentang persiapan tim nasional U23 dari negara Asia Tenggara. Ada 4 tim Asia Tenggara yang sedang menjalani pemusatan latihan sebelum bertanding di Piala Asia U23. Indonesia, Malaysia, Vietnam, dan Thailand sedang mempersiapkan skuad terbaiknya untuk mencoba mengais asa lolos ke Olimpiade 2024 di Paris. Di Paris, Prancis, saudara-saudara. Itu, dan sejumlah pertandingan uji coba sudah mulai digelar. Indonesia baru saja dikalahkan oleh Arab Saudi, Malaysia dikalahkan oleh Cina. Vietnam ini akan bertanding melawan Jordania tanggal 10 April. Sementara Thailand sepertinya dia tidak menggelar uji coba karena pada bulan lalu, pada Maret lalu, mereka sudah menggelar pertandingan persahabatan di Piala Asia Barat. Mereka diundang di Piala Asia Barat U23 di situ, dan mereka ya tampil biasa-biasa aja sih menurut saya. Dan ini akan kita bahas, saudara-saudara, akan kita ulas, akan kita perbincangkan di edisi kali ini. Begini saudara-saudara, jadi begini, Piala Asia U23 kan akan berlangsung tanggal 15. Dan sekarang ini 4 kontestan dari Asia Tenggara itu sudah mulai melancarkan persiapan secara serius. Pemusatan latihan, training camp sudah digelar. Malaysia menggelar training camp di Qatar, sementara Indonesia menggelar training camp di di Dubai, saudara-saudara. Sementara Vietnam ini juga menggelar training camp di Qatar. Thailand juga di Qatar, saudara-saudara. Jadi mereka sudah datang jauh-jauh hari sebelumnya untuk melakukan pemusatan latihan sekaligus aklimatisasi cuaca, adaptasi, kira-kira seperti itu. Dan pertandingan uji coba sudah dirancang, saudara-saudara. Sudah dirancang oleh para pelatih kedua kubu. Malaysia sudah bertemu dengan Cina dan sebentar lagi akan menghadapi Qatar. Nanti tanggal 7 April, saudara-saudara, hari Minggu, itu Malaysia akan bertemu Qatar, pertandingan persahabatan. Sementara Indonesia setelah bertanding melawan Arab Saudi, saudara-saudara, Indonesia akan dijadwalkan tanggal 8 itu akan menghadapi Uni Emirat Arab. Uni Emirat Arab pada pertandingan uji coba. Dan baik Malaysia, Indonesia, Vietnam maupun Thailand kemungkinan nanti kalau dia menggelar uji coba itu semuanya digelar secara tertutup. Tertutup ini bukan apa-apa, saudara-saudara, bukan untuk anti kritik, bukan. Ini memang sengaja bagian dari taktik, bagian dari strategi yang sudah disepakati bersama oleh para peserta, pelatih-pelatih yang terlibat di situ. Kenapa? Karena ini hanya persiapan, hanya uji coba, hanya latihan. Ibaratnya adalah sparring partner. Sparring partner itu ya diperlakukan sebagaimana sparring partner, latihan.
mencari komposisi terbaik, mencari skuad terbaik, mencari tim terbaik, mencari cara bermain yang baik dan benar itu seperti apa, menguji semua kekuatan. Jadi tidak perlu diumbar, tidak perlu disiarkan secara langsung, tidak perlu publik secara umum tahu. Kalau publik secara umum tahu, kemudian lawan melihat dan lawan menonton, menganalisis dari siaran langsung televisi, itu kan justru malah kacau, saudara-saudara. Menurut saya, pertandingan-pertandingan persahabatan tertutup seperti ini itu bagus dan itu memang harus dilakukan karena banyak sekali netizen supporter itu mengeluh kenapa nggak disiarkan secara langsung, kenapa bahkan starting line up-nya pun tidak diumumkan tidak diumumkan secara terbuka. Cuplikan-cuplikan rekaman pertandingannya juga tidak ada, walaupun dalam kategori terbatas itu banyak sekali yang memprotes, kecewa lah. Menurut saya salah kalau paradigma Anda harus dirubah. Paradigmanya bukan lagi paradigma seperti itu. Paradigmanya ini adalah pertandingan persahabatan, latihan, sparring partner. Jadi memang harus tertutup dan itu Sintayong itu sudah melakukannya sejak lama dan ini mengubah paradigma istilahnya anti mainstream. Beda dengan pelatih-pelatih lokal Indonesia yang pertandingan uji coba pun inginnya ditayangin secara langsung. Contohnya timnas U20. Pertandingan uji coba lawan Thailand ditayangin secara langsung. Uji coba lawan Cina ditayangin secara langsung. Hanya komersial saja, aspek komersial saja tanpa memperhatikan aspek taktik, teknik, strategis, psikologis pemain itu yang penting. Dan ini bagus sekali pertandingan persahabatan dilakukan secara tertutup. Kemudian itu supaya pelatih itu maksimal nanti dalam merombak tim, dalam melakukan eksperimen, dalam mencoba pemain. Dan pemain juga fokus di situ. Dia tidak terpengaruh lagi oleh hujatan-hujatan dari media sosial, dari media arus utama. Tidak. Jadi memang sengaja fokus itu. Dan itu tidak hanya dilakukan di Indonesia. Malaysia juga melakukan itu. Vietnam juga melakukan itu. Thailand juga kemungkinan besar akan melakukan itu. Semuanya, Arab Saudi, Qatar, semua negara-negara besar di Asia, Jepang, Korea itu melakukan itu. Dan itu memang baik. Jadi paradigma kita, pemikiran kita yang harus dirubah bahwa tidak semua pertandingan timnas itu harus live, saudara-saudara. Berdasarkan pertandingan uji coba yang sudah dijalani secara tertutup, saudara-saudara, Malaysia dikalahkan oleh Cina 1-2. Itu berarti sebelumnya mereka waktu bulan Maret itu mereka beruji coba dengan India. Hasilnya menang dan imbang. Sementara Indonesia itu dikalahkan dengan Arab Saudi. Dikalahkan oleh Arab Saudi 1-3, saudara-saudara. Indonesia sempat jadi menit ke-18 itu Arab Saudi mencetak gol. Kemudian Komang itu berhasil menyamakan skor. Kemudian di babak kedua Indonesia menderita kekalahan. Baik Indonesia maupun Malaysia ini dalam pertandingan uji cobanya itu banyak mencampur pemain. Jadi eksperimen lah. Dan itu wajar sekali, wajar, bin normal. Masuk akal melakukan eksperimen. Indonesia misalnya dia mengganti beberapa pemain. Pemain-pemain itu memang sengaja dicoba, sengaja ditampilkan untuk melihat kualitasnya kan. Pemain-pemain tim nasional Indonesia ini yang U23 ini kan selain yang sudah bermain di tim nasional senior itu kan mereka otomatis sudah lama tidak bermain bersama. Sehingga butuh penyesuaian lagi. Dan ini Arab Saudi ini adalah sebagai ajang untuk penyesuaian tahap awal sebelum nanti melawan Uni Emirat Arab lagi. Begitu pula Malaysia sudah melakukan uji coba dengan India, itu juga mereka melakukan eksperimen. Kemudian sekarang mereka melawan Cina, itu juga eksperimen. Vietnam itu juga melakukan hal yang sama, saudara-saudara. Pada Maret, tanggal 20 dan 23 Maret itu Vietnam itu melakukan uji coba dengan Tajikistan dan hasilnya mereka menang sekali dan imbang sekali. Thailand itu juga melakukan yang sama pada bulan Maret. Tampil di West Asian Football Federation Championship. Itu kalau nggak salah mainnya di Arab Saudi. Itu mereka kalah dari Korea Selatan, kalah dari Jordania, dan menang dari Uni Emirat Arab. Jadi semua pertandingan-pertandingan itu dilakukan dalam rangka tujuan utamanya adalah nanti tampil bagus di Piala Asia U23. Karena
Tim dari Asia Tenggara ini mereka serius semua, mereka serius. Mereka berusaha untuk mendapatkan tiket, setidaknya tiket lolos ke Olimpiade, itu saja. Dan target minimal mereka adalah tampil di perempat final. Jadi lolos dari... Apapun hasil pertandingan uji coba itu tidak usah terlalu diperdebatkan, tidak usah terlalu dihina-hina, apa disalah-salahkan, dikritik, tidak usah. Tidak usah saudara-saudara, karena namanya juga uji coba, persahabatan, pemanasan. Yaitu jelek di situ, jelek kalah di pemanasan, di uji coba tidak masalah. Main buruk, tampil tidak terstruktur, tidak terorganisasi, ya bagus. Itu justru bagus karena dari situ kelemahannya bisa dilihat, kelebihan, kekurangan calon lawan itu bisa dinilai dengan seobjektif mungkin. Jadi itu paradigma itu yang harus dimiliki oleh semua supporter Indonesia. Dan dari hasil uji coba itu, saudara-saudara, Indonesia melawan Arab Saudi misalnya ya, ini misalnya ya, kita ambil salah satu contoh. Itu kan Sintayong sudah tahu nanti yang akan bermain seperti apa. Kemudian si pemain ini cocoknya main di mana, pemain ini cocoknya main di sebelah mana, posisinya bagaimana. Itu sesuatu yang menurut saya bagus sekali lah. Bagus sekali, dan Sintayong pasti sudah tahu lah. Ramadan Sananta pasti akan jadi penyerang. Kemudian Hoki Caraka juga akan jadi bang. Tetapi kan dia juga harus mencari alternatif lain. Misalnya kalau Ramadan Sananta kena kartu kuning atau cedera, mainnya bagaimana? Di tengah misalnya Ivar Jenner, itu pasti akan menjadi pemain utama. Tetapi nanti kalau Ivar Jenner tidak akan main, bagaimana? Begitu pula Rafael Strijk. Kalau Rafael Strijk tidak main, bagaimana? Di sayap, di fullbacknya Bagas Kava, kemudian Pratama Arhan di tengah, Rizky Ridho, Komang, itu bagaimana kalau nggak main? Ya itu semua itu pasti dipertimbangkan secara matang, dan itu adalah sasaran yang tepatnya adalah di pertandingan uji coba, pertandingan persahabatan. Jadi kalau ada paradigma yang mengatakan, wah kenapa nggak disiarin langsung, kan kita bisa menonton pertandingan itu. Itu adalah pemikiran yang menurut saya jadul, pemikiran lama, pemikiran yang salah, yang sudah seharusnya dirubah lah. Jadi jangan dibebani pemain seolah-olah semua pertandingan itu harus ditayangin secara langsung. Tidak, saudara-saudara, jangan seperti itu. Karena itu justru akan berbahaya sekali, justru akan kontraproduktif terhadap tim nasional yang akan bertanding di turnamen yang sebenarnya. Coba tertutup itu juga bermakna bahwa itu mencegah tim lawan. Tim lawan untuk melakukan spionase. Tim lawan untuk melakukan memata-matai, untuk mengirimkan intelijennya untuk memantau cara bermain timnas kita. Itu seperti itu. Saya rasa semua pelatih di seluruh dunia itu paham hal itu. Termasuk Jose Mourinho, Pep Guardiola itu juga kalau dalam pre-season, dalam pemusatan latihan tahap-tahap awal juga mereka tidak akan mengumbar pertandingan persahabatan, latihan sparring partnernya dengan secara terbuka. Tidak, saudara-saudara, itu umum dan itu bagus. Jadi begini, dengan tidak dibuka secara umum, lawan itu akan kesulitan untuk menganalisis, melihat. Misalnya ini Indonesia nanti di grupnya ada Jordania, ada Arab Saudi, ada Australia, dan ada Qatar. Itu pasti mereka akan kesulitan melihat rekaman pertandingan terkini. Yang terkini ya, yang terbaru ya. Mereka hanya bisa melihat rekaman pertandingan ketika kualifikasi Piala Asia U23 beberapa bulan yang lalu. Dan itu kan waktunya sudah lama, walaupun mayoritas pemainnya masih sama. Tetapi kan tetap saja dalam beberapa bulan itu pasti akan ada perubahan. Akan ada step yang lebih bagus, bisa lebih jelek. Itu pasti akan terlihat. Kalau tim lawan diberi rekaman video yang terbaru, ya mau gimana lagi? Itu sama dengan bunuh diri, saudara-saudara, bunuh diri. Jadi harus bisa dipahami, dan ini memang sesuatu yang baru di sepak bola Indonesia. Karena di era yang lama itu selalu semua pertandingan itu selalu ditayangin langsung. Pertandingan persahabatan lawan tim-tim yang gurem-gurem pun, tim liga lokal pun selalu ditayangin secara langsung. Kemudian pertandingan yang apapun itulah secara langsung, kemudian tiket dijual, penonton datang, semua orang bisa melihat, sehingga lawan bisa memantau dengan sangat enak. Dan kemudian ketika turnamen yang sebenarnya itu hasilnya mengecewakan. Itu terjadi di masa lalu yang saat ini tampaknya sedang coba diperbaiki supaya tidak terulang.
Dengan pemain-pemain yang akan tampil di Piala Asia, saudara-saudara, Sintayong sudah memastikan bahwa ada beberapa pemain yang tidak akan bisa tampil. Sudah dipastikan, ini fix ini ya. Seperti Nathan Chuaon itu sudah tidak bisa main, kemudian Justin Hubner itu tidak bisa main, kemudian Alvendra Dewaga tidak bisa main. Sementara untuk menggantikan pemain itu, Sintayong memanggil Kakang Rudianto dari Persib Bandung. Dari Persib Bandung dipanggil Kakang Rudianto, pemain belakang, back, defender. Kemudian Marcelino Ferdinand itu tanggal 8 April baru bisa bergabung dengan tim nasional U23 di Dubai. Sementara Pratama Alhan sudah ikut waktu pertandingan melawan Arab Saudi. Kenapa itu mereka tidak diizinkan? Ya karena seperti yang selalu saya katakan, ini bukan kalender FIFA. Bukan kalender FIFA sehingga klub berhak menolak. Dan tidak dilepas itu berarti, saudara-saudara, berarti itu adalah kabar baik untuk mereka. Termasuk Elkan Bagot. Itu juga tidak diizinkan. Itu berarti kabar baik. Kabar baiknya apa? Berarti pemain-pemain itu dibutuhkan klubnya. Punya prospek bagus di klub. Justin Hubner itu kalau sudah tahu kan dia baru saja bergabung dengan Cerezo Osaka setelah dipinjamkan dari Wolverhampton Wanderers. Dan dia baru bergabung setelah pertandingan kualifikasi Piala Dunia melawan Vietnam. Jadi kan nggak mungkin juga dia datang terus dia pergi lagi. Pasti kan dia butuh latihan, butuh adaptasi supaya main di pertandingan resmi. Walaupun teman dia di Cerezo Osaka yang U23-nya Jepang dilepas. Ah itu kan berarti berbeda. Berarti Justin Hubner itu lebih dibutuhkan Cerezo Osaka daripada si pemain ini. Kemudian Nathan Chuaon juga sama. Berarti dia di Heerenveen itu dia sangat dibutuhkan. Walaupun dia tidak rajin masuk starting line up seperti Tom Hay. Kalau Tom Hay itu selalu masuk starting line up. Nathan Chuaon itu dia masuk biasanya main di babak kedua substitut sebagai pengganti, tetapi dia juga bermain bagus dan itu berarti menunjukkan bahwa dia juga dibutuhkan. Kemudian si Elkan itu juga dibutuhkan. Jadi tidak perlu dipermasalahkan. Tidak perlu dipermasalahkan pemain-pemain yang tidak diizinkan tampil, tidak usah dibully lah. Itu berarti itu kabar baik bahwa mereka dibutuhkan. Sementara Alvendra Dewaga itu memang tidak bisa bergabung karena cedera. Dia sedang menjalani operasi. Operasi apa ya? Pokoknya operasi lah. Dia nggak benar-benar dalam kondisi tidak fit dan dia harus menjalani operasi sehingga tidak memungkinkan waktunya untuk bergabung. Jadi yang ada yang memaksimalkan skuad yang saat ini ada, saudara-saudara. Waktu yang ada, saudara-saudara, dengan waktu yang tersisa, saya rasa ada keyakinan saya bahwa persiapannya akan maksimal tanpa beberapa pemain keturunan pemain abroad yang saya sebutkan tadi itu tetap saja saya rasa akan ada hasil yang maju. Saudara-saudara, berkaca pada Piala Asia. Waktu Piala Asia kita kan menjalani pertandingan persahabatan dengan hasil yang kurang bagus kan. Kita dikalahkan Libya, dibantai telak. Libya. Itu kita dikalahkan. Kemudian ketika tampil di Piala Asia kan hasilnya lumayan. Kita main bagus lawan Irak walaupun kalah. Kita mengalahkan Vietnam. Kita dikalahkan Jepang. Kita dikalahkan Australia. Tetapi kita mainnya bagus. Mainnya bagus, saudara-saudara. Itu kenapa? Karena hasil dari pertandingan persahabatan, pertandingan uji coba yang dimainkan. Ketika uji coba itu adalah filosofinya adalah uji coba. Ya uji coba, berlatih. Yang jelek di situ, jeleknya ya di situ di uji coba itu. Itu yang terjadi. Yang terjadi saat ini dengan Sintayong dan pasukan. Dan saya yakin nanti ketika pertandingan Piala Asia yang sebenarnya U23 itu Indonesia akan bermain jauh lebih bagus. Melawan Qatar, saya punya keyakinan walaupun Qatar bermain sebagai tuan rumah, main di host, dan mereka adalah tim yang bagus, saya punya keyakinan Indonesia akan bisa mengatasi Qatar. Jordania, Australia pun saya rasa ya prediksi saya sih Indonesia akan bisa lolos lah. Mungkin perlawanannya akan sangat ketat. Pertandingan yang dijalani mungkin akan mendebarkan, mungkin iya, kemungkinan besar akan mendebarkan, tetapi peluang lolos ada. Ya mungkin saja bisa imbang-imbang, kemudian poinnya juga akan, selisihnya akan tipis sekali. Selisihnya akan tipis, poinnya mungkin saja akan ditentukan oleh selisih gol ataupun fair play, saudara-saudara. Jumlah kartu kuning dan kartu merah. Karena itu Indonesia harus lebih disiplin, tidak boleh gegabah, tidak boleh banyak melakukan pelanggaran yang tidak perlu, tidak boleh mengumbar kartu kuning. Karena saya yakin ini akan ketat sekali nanti, bahkan sampai jumlah kartu kuning pun akan menjadi faktor utama yang menentukan kelolosan dua tim dari grup A ke babak perempat final, saudara.
saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas. Semua sudah kita bicarakan dari kutub utara sampai kutub selatan tentang persiapan 4 negara Asia Tenggara, timnas Asia Tenggara U23 yang akan bertanding di Piala Asia U23. Ada 4 saudara-saudara Asia Tenggara diwakili oleh 4 negara sama seperti Piala Asia 2023 yang lalu. Ada Indonesia U23, Vietnam U23, Malaysia U23, dan Thailand U23 saudara-saudara. Dan sekarang ini semuanya sedang menggelar pemusatan latihan. Pemusatan latihan yang intensif baik di dalam maupun di luar negeri. Dan pertandingan uji coba juga sudah digelar. Malaysia baru saja dikalahkan oleh Cina, Indonesia dikalahkan Arab Saudi. Semuanya digelar secara tertutup supaya pelatih itu bisa benar-benar berkonsentrasi, bisa benar-benar fokus mencari kelebihan dan kekurangan tim sebelum nanti bertanding di turnamen yang sebenarnya. Dan ini bagus saudara-saudara, bagus sekali. Tidak ada siaran langsung, tidak ada pemberitaan yang heboh, tidak ada euforia. Hasilnya kekalahan yang didapat itu tidak masalah, karena itu hanya pertandingan persahabatan, pertandingan uji coba yang akan digunakan untuk bahan evaluasi nanti ketika turnamen yang sebenarnya. Indonesia dan Malaysia sudah, Indonesia masih akan punya 1 pertandingan lagi melawan Uni Emirat Arab, sementara Vietnam akan bertanding melawan Jordania. Nah, Thailand itu belum ada agendanya yang saya terima, saudara-saudara. Yang saya terima dari Madampang ini, laporan dari Madampang itu belum ada agenda pertandingan persahabatan yang dijalani Thailand. Dan saya rasa sudah cukup ya, saudara-saudara, pembahasan kita hari ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan, saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran, saudara-saudara. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak saudara-saudara, abaikan saja, skip, jangan ditonton, tetapi jangan juga di-report. Kasihan saya, saudara-saudara. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudara. Oke, saudara-saudara, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!